Di keluarga kuno, ada seseorang yang lebih kuat dari Huang Fusengyu. Lalu alam apa dia? Tanya Chu Feng. Saya mendengar bahwa Huang Fusengyu sebelumnya menantang junior terbaik dari semua keluarga kuno. Meskipun pada dasarnya kami menang, kami dikalahkan oleh Tuo Bai Jian dari Istana Pedang Surgawi, kata Zhao Gongyi. Tuo Bai Jian. Chu Feng kaget. Chu Feng pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia tidak hanya pernah bertemu Zhang Yingqiong sebelumnya di wilayah abadi 9 alam, Chu Feng juga pernah bertemu dengan dua pemuda yang kuat. Salah satunya bernama Tuoba Tiansui, dan yang lainnya bernama Tuoba Yijian. Memikirkan hal ini, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan penghalang mengembun menjadi sebuah sosok. Persis seperti apa rupa Tuoba Yijian. Apakah itu dia? Tanya Chu Feng. Ya, itu dia. Bagaimana kamu tahu seperti apa rupanya? Apakah kamu kenal dia? Tanya Zhao Gongyi. Apakah dia seorang junior? Tanya Chu Feng. Tentu saja dia junior, lebih muda dariku, kata Zhao Gongyi. Tapi Chu Feng ingat dengan jelas bahwa Tuoba Yijian memberitahu Chu Feng bahwa dia bukan seorang junior. Tapi itu normal untuk memikirkannya, lagi pula, dia dan Chu Feng hanya bertemu secara kebetulan. Dan karena mereka diwarisi dari keluarga kuno, masuk akal untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Chu Feng. Bagaimanapun, budidaya para dewa kelas 8 lebih kuat daripada semua junior saat ini, jika mereka tidak ingin mengungkapkan identitas mereka, mereka harus menyembunyikannya. Kemudian formasi Chu Feng berubah dan sosok lainnya memadat. Seperti inilah rupa Tuoba Tiansui. Apakah kamu mengenalinya? Tanya Chu Feng. Ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Zhao Gongyi setelah menontonnya dengan cermat. Katakan yang sebenarnya. Saat Chu Feng berbicara, rantai kekuatan bergerak dengan pikiran. Tiba-tiba dia berteriak lagi dan lagi. Tapi bukan hanya Zhao Gongyi yang berteriak, 5 jenius lainnya juga berteriak. Saya mengenalinya, saya mengenalinya. Pada saat ini, wanita dari keluarga kerajaan Blood Phoenix memutar wajahnya dan mengangkat tangannya untuk berkata. Katakan, kata Chu Feng. Itu Tuoba Tiansui, junior dari Istana Suci Pedang Surgawi. Rumor mengatakan bahwa kekuatannya bahkan lebih besar dari Tuoba Yijian. Kata wanita dari keluarga kerajaan Blood Phoenix. Apakah mereka berdua ada di sini juga? Tanya Chu Feng. Tidak, Istana Suci Pedang Surgawi tidak berpartisipasi dalam operasi ini, kata wanita dari keluarga kerajaan Blood Phoenix. Jadi Tuoba Tiansui adalah junior terkuat di antara kalian di zaman kuno. Tanya Chu Feng. Dia perlu memastikan hal itu. Generasi muda keluarga zaman dahulu memusuhi generasi muda generasi sekarang, hal ini tentunya tidak lepas dari ajaran keluarga zaman dahulu. Oleh karena itu, permusuhan yang ditunjukkan oleh Huang Fusengyu dan lainnya sebelumnya bukan hanya karena mereka secara pribadi, tetapi juga karena kekuatan di belakang mereka. Di masa depan, pasti akan ada pertempuran antara zaman kuno dan zaman sekarang, dan Chu Feng harus mengetahui kekuatan lawannya. Aku tahu itu dia, tapi aku tidak yakin. Orang-orang dari Istana Pedang Surgawi jarang muncul, dan aku tidak tahu detail spesifiknya. Dan tidak semua keluarga kuno bisa dihubungi, kata wanita dari keluarga kerajaan Blood Phoenix. Lalu apakah Anda tahu tingkat budidaya spesifik Tuoba Yijian dan Tuoba Tiansui? Tanya Chu Feng. Saya tidak tahu, kata wanita dari keluarga kerajaan Blood Phoenix. Lalu keluarga kuno apa yang kamu kenal sekarang? Tanya Chu Feng. Mungkin aku tahu hal yang sama denganmu. Kecuali 6 keluarga kuno yang kami datangi ke sini, satu-satunya yang saya tahu adalah klan surgawi Huangfu dan Istana Suci Pedang Surgawi, kata wanita dari klan kerajaan Phoenix Darah. Lalu apa ranah orang terkuat yang kamu kirim kali ini? Chu Feng bertanya lagi. Aku tidak yakin. Wanita dari keluarga kerajaan Blood Phoenix menundukkan kepalanya saat dia berbicara. Dia tidak berani menatap wajah Chu Feng,
dan ekspresi kecil ini membuat Chu Feng menyadari bahwa dia berbohong. Namun sebelum Chu Feng dapat mengambil tindakan, Zhao Gongyi segera berbicara. Aku tahu, Chu Feng, aku tahu. Kakekku berada di alam dewa dan penguasa paviliun abadi 7 alam. Dia sekarang berada di luar Zhou Tianhe. Selain kakekku, pemimpin klan surgawi Tuoba, pemimpin sekte Wanye kuno, pemimpin kuil 9 arah, pemimpin klan kerajaan Phoenix Darah, dan pemimpin klan setan Palu Batu adalah juga di alam dewa, dan mereka semua ada di sini. Dan kali ini kami sepenuhnya siap, dan kami pasti akan mampu menerobos Zhou Tianhe. Chu Feng, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu, tolong jangan bunuh aku. Kamu tidak bisa menjaga Zhou Tianhe. Jika kamu membunuhku, kakekku dan yang lainnya pasti tidak akan melepaskanmu. Kata-kata Zhao Gongyi secara alami mengancam Chu Feng, tetapi dia tidak menunjukkan sikap keras atau sombong, malah dia sangat rendah hati, bahkan menangis dan berdoa. Zhao Gongyi, kamu rakus hidup dan takut mati. Melihat Zhao Gongyi mengungkapkan semua kartu truf mereka, anggota klan iblis Palu Batu mengertakkan gigi karena marah. Tapi Zhao Gongyi tidak hanya tidak merasa malu, tapi malah melihat kelima orang lainnya dan memarahi mereka dengan marah. Aku takut mati, bukankah kamu takut mati? Apakah aku salah melindungi diriku sendiri? Kakekku pasti tidak ingin aku mati, dan kurasa kakekmu juga tidak ingin kamu mati. Pembicaraanmu yang tak kenal takut di sini tidak berarti apa-apa. Kakek kami ingin kami bertahan hidup, kata Zhao Gongyi. Terjepret. Tapi saat ini, Chu Feng menamparkan Zhao Gongyi ke tanah. Aku bertanya padamu, siapa yang membuatmu bertengkar? Saya salah, saya salah. Zhao Gongyi berlutut di tanah dan melakukan kowtow berulang kali. Di bidang apa kakekmu dan yang lainnya berada? Chu Feng bertanya lagi. Dewa kelas 1, semua yang datang adalah dewa kelas 1, kata Zhao Gongyi. Apakah dia benar-benar dewa kelas 1? Chu Feng bertanya lagi. Benar. Kalau palsu dijamin bisa diganti, kata Zhao Gongyi. Mengapa mereka tidak mengambil tindakan secara langsung daripada menggunakan kekuatan formasi? Tanya Chu Feng. Menurut pengamatan Chu Feng, meskipun formasinya kuat, nyatanya kekuatan formasi tersebut tidak boleh mencapai level dewa kelas 1. Tentu saja, kecuali pilar cahaya hitam yang menembus penghalang dan mencapai dunia ini. Sinar cahaya hitam adalah metode khusus yang menggunakan harta khusus untuk mendobrak batasan tertentu, namun juga memiliki batasannya sendiri. Sederhananya, hanya junior yang bisa memasuki saluran transmisi pilar lampu hitam. Terlebih lagi, meskipun pilar cahaya hitam menembus formasi pertahanan, itu hanya bisa jatuh ke dunia ini. Jika jatuh di dunia formasi lain, meskipun memiliki efek tertentu, pasti tidak akan memiliki efek yang sama di sini. Jadi pancaran sinar hitam adalah sarana khusus. Mengesampingkan berkas cahaya hitam, kekuatan terpenting dari formasi serangan dan pertahanan adalah berkas cahaya formasi besar yang dilepaskan dari gerbang penghalang utama. Namun kekuatan pilar cahaya formasi itu, meski melampaui puncak dewa sejati, masih berada dalam ranah dewa sejati. Chu Feng sangat penasaran, sejak dia datang ke alam dewa, mengapa alam dewa tidak mengambil tindakan secara langsung. Sebaliknya, mereka masih mengandalkan kekuatan formasi. Aku juga tidak mengetahui hal ini. Bagaimanapun, itulah yang dimaksud Master Tixian, kata Zhao Gongyi. Alam apa Master Tixian itu? Dari keluarga kuno mana dia berasal? Tanya Chu Feng. Mengenai Master Tixian, Presiden Kamar Dagang Prajurit menyebutkannya ketika dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Oleh karena itu, Chu Feng mengetahui bahwa Yang Mulia Tixian adalah penggagas serangan terhadap Zhou Tianhe ini. Juga pelakunya. Saya tidak tahu alam Yang Mulia Tixian, tapi sepertinya dia bukan orang dari zaman kuno. Tapi apa? Tanya Chu Feng. Tetapi saya mendengar bahwa ketika Yang Mulia Tixian bergabung dengan Paviliun Abadi 7 Alam kami,
dia menggunakan berbagai formasi yang hanya tersedia di Istana Suci Tujuh Alam. Tetapi penjelasannya untuk ini adalah bahwa dia baru saja mempelajari formasi Istana Suci Tujuh Alam secara kebetulan, dan bukan anggota Istana Suci Tujuh Alam, kata Zhao Gongyi. Istana Suci Tujuh Alam, mungkinkah itu dia? Chu Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit yang jauh. Pada jarak seperti itu, dengan kekuatan Chu Feng, dia tidak bisa lagi melihat sumber pilar cahaya hitam. Tapi dia memikirkan sebuah kemungkinan. Kakeknya, Jie Tianran. Dan Jie Tianran juga orang yang paling punya alasan untuk menyerang Zhuo Tianhe.